Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi pemrograman web 2. Materi selanjutnya adalah konsep MVC, yaitu view. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang controller, maka kali ini kita akan membahas apa itu view. Dalam framework CodeIgniter disediakan fasilitas untuk memudahkan pengembang dalam mendesain view. Jadi di dalam CodeIgniter itu para front end developer itu dimudahkan untuk mendesain view. Fasilitas tersebut secara umum terbagi dalam dua kategori. Yang pertama ada helper, yang kedua adalah library. Jadi fasilitas ini itu yang akan bisa digunakan untuk tampilan atau view di dalam CodeIgniter. Untuk mengaktifkan helper dan library dilakukan dengan melakukan load terhadap helper dan library tersebut. Contohnya ini. This load helper HTML, berarti kita akan memuat helper yang bernama HTML, atau this load library table, jadi kita akan memuat library table. Nah, helper HTML ataupun library table di sini adalah yang sudah disediakan oleh CodeIgniter. Jadi sudah ada secara fungsinya, tinggal kita pakai saja karena di dalam dalam framework CodeIgniter sudah terdapat library dan helper tersebut, sehingga kita hanya menggunakan saja. Untuk memudahkan penggunaan dimasukkan dalam konfigurasi autoload. Nah, ini sama seperti yang kemarin ya. String autoload library sama dengan array table. String autoload helper sama dengan array HTML, form, URL, dan sebagainya. Jadi di dalam pemanggilan atau pemuatan library maupun helper, kita konfigurasikan di autoload.php di dalam CodeIgniter, gunanya untuk memuat secara otomatis library ataupun helper tersebut ketika direktori CodeIgniter yang kita pakai atau aplikasi web yang kita pakai menggunakan CodeIgniter tersebut secara otomatis akan dimuat di dalam file autoload.php. Atau autoload.php terletak di direktori system application config, atau kalau CodeIgniter yang versi 3 itu langsung tidak di sistem tapi langsung application/config. Di situ terdapat beberapa konfigurasi CodeIgniter yang kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya, penanganan HTML di dalam CodeIgniter yang pertama adalah BR dalam kurung. Berguna untuk membentuk kode BR atau break ya, atau /BR yang berfungsi untuk pindah baris. Contohnya seperti ini, echo BR dalam kurung 3 titik koma, maka akan terbentuk kode HTML seperti ini. Jadi fungsi BR di sini ketika kita sudah muat di posisi di autoload tadi, itu otomatis HTML akan mencetak break 3 kali, atau BR atau tag BR sebanyak 3 kali, karena dalam kurung ini adalah jumlah dari BR tersebut. Jadi bisa meringkas kode. Terus selanjutnya adalah heading, berguna untuk membuat tag header di dalam HTML. Kalau heading dalam HTML kan ada H1, H2 dan seterusnya. H ini diartikan adalah heading ya, header. Jadi H1, H2 dan seterusnya. Kalau kita
mempelajari tag HTML, semakin besar angka setelah H itu akan semakin kecil fontnya. Tapi semakin kecil fontnya itu semakin kecil angka setelah H itu berarti semakin besar font yang akan dicetak. Contohnya seperti ini. Echo heading selamat datang, 3. Berarti kalau diasumsikan di dalam kode HTML itu akan terbentuk seperti ini. Tag H3 selamat datang, tutup tag H3 atau header 3 atau heading 3. Jadi di dalam kode igniter ketika kita sudah memuat atau meload helper HTML, maka kita hanya mencetak seperti ini, menggunakannya seperti ini. Jadi echo heading dalam kurung selamat datang, 3 atau berapa. Nah 3 ini yang nanti akan menentukan dia akan menggunakan heading berapa atau header berapa. Ya, selanjutnya img atau image dalam kurung berguna untuk membuat tag HTML. Tag img ya, memasukkan image ke dalam HTML. Contohnya seperti ini. Jadi string image underscore properties sama dengan array pts rc atau source-nya itu di mana. Jadi nanti alamat directory, alamat filenya, terus alt, logo ITSNU Pekalongan. Maka nanti ketika disorot dia akan memunculkan tulisan ini. Terus width sama dengan 100, height sama dengan 100. Terus kita tampilkan, kita cetak echo img di sini ya, img dalam kurung string image properties. Maka akan terbentuk kode HTML seperti ini. Jadi image src, image source-nya di mana, terus alt-nya apa, width-nya berapa, head dan height-nya berapa. Jadi untuk menggunakan fungsi helper HTML kita hanya menggunakan echo img dalam kurung. Nanti variabelnya nanti kita sesuaikan. Terus selanjutnya adalah link underscore tag dalam kurung, berguna untuk membuat tag HTML link, memasukkan image ke halaman HTML. Contohnya seperti ini. String link sama dengan array, isinya adalah ref css/printer.css, relnya style sheet, type-nya text atau css, kurung tutup titik koma. Ini penggunaan link tag-nya nanti menggunakan echo link underscore tag dalam kurung variabel link yang kita deklarasikan sebagai variabel array. Maka akan terbentuk kode HTML seperti ini. Tag link href sama dengan css/printer.css, relnya style sheet, type-nya adalah text atau css, tag/css. Jadi nanti bentuk HTML-nya sama seperti ini. Jadi ketika kita membuat variabel array untuk definisi dari link di dalam HTML, maka kita hanya mencetak link underscore tag dalam kurung, isinya variabel. Selanjutnya NBS berguna untuk membuat tag HTML dan NBSP non breaking space. Jadi buat spasi, contohnya seperti ini. Echo NBS dalam kurung 3, ini saya beri sama seperti break ya atau BR tadi. Maka akan terbentuk kode HTML seperti ini. Jadi dalam kurung ini adalah jumlah dari NBS yang akan kita pakai. Kita membutuhkan berapa NBSP atau non breaking space. Terus selanjutnya penanganan tabel secara langsung, contohnya seperti ini. String data sama dengan array dalam kurung array
di dalam array ada array lagi, array name dan nama. Array isinya name 10, 21, 90, 99, Zaki. Terus arraynya Putri, semua seperti ini. Maka ketika kita menggunakan secara langsung itu adalah echo this table string, this table generate string data. Data mengambil dari data array ini. Maka akan terbentuk tabel seperti ini. Nah, jadi untuk tabelnya nanti akan otomatis masuk seperti ini. Sama seperti ketika kita membuat dengan menggunakan tag HTML. Cuman untuk kode igniter ketika kita meload helper library table, maka kita hanya menggunakan perintah ini, echo this table generate string data. Datanya kita deklarasikan di sebelumnya. Kalau kita menggunakan database berarti datanya sudah tergenerate menjadi array. Kita hanya memanggil fungsi table lalu kita generatekan. Selanjutnya menggunakan set heading dan add row. Contohnya seperti ini. String this table set headingnya name, nama. Tadi kan secara langsung, kalau ini kita setting dulu heading dan row-nya. This table add row, name-nya berapa, namanya Zaki. This table add row, name-nya berapa, namanya Putri. Sama add row, name berapa, namanya apa. Terus baru kita echo this table generate. Generate di sini otomatis mengacu ke di atasnya. Maka akan terbentuk tabel seperti ini. Nah, ini kira-kira tampilan dari script di atas. Maka akan muncul headingnya name dan nama, terus row-nya atau isinya adalah sesuai dengan kolomnya, name-nya sekian, namanya ini. Oke, selanjutnya adalah penanganan form. Itu yang pertama adalah form underscore open, berguna untuk fungsi pembuatan form. Contohnya seperti ini, echo form open dalam kurung mahasiswa / simpan. Maka akan terbentuk kode HTML seperti ini. Jadi form method post actionnya ttp localhost /index.php /mahasiswa /simpan. Nah, untuk form open di sini sama seperti kita membuat tag form buka. Nah, secara default itu dia akan mengacu ke post secara metode. Sedangkan action dia akan mengacu ke kalau kita bicara kode igniter berarti ini nama controllernya, ini adalah fungsi. Jadi controller mahasiswa dengan fungsi adalah simpan. Karena ketika kita generate ke HTML, maka actionnya di sini lebih lengkap, http localhost /index.php /mahasiswa, nama controllernya, simpan adalah fungsi dari controller mahasiswa. Terus selanjutnya adalah form hidden, berguna untuk membuat input field hidden. Contohnya seperti ini, echo form hidden username, value-nya adalah Zaki. Form hidden ini biasanya digunakan untuk form edit ya biasanya. Kalau kita terbentuk HTML-nya kira-kira seperti ini. Input tipe hidden, name, username, ini adalah name-nya. Zaki di sini adalah value-nya. Jadi sintaknya adalah form underscore hidden dalam kurung name, value. Terus selanjutnya adalah form input, berguna untuk membuat input field non hidden. Kalau tadi hidden, ini adalah non hidden atau akan bisa diisi atau diubah oleh pengguna.
echo form underscore input name, ini namanya, name-nya. Terus 10.21.90.999 adalah value-nya. Maka akan terbentuk kode HTML seperti ini. Perbedaannya kalau hidden itu tidak ditampilkan, sedangkan form input itu ditampilkan dan bisa diganti oleh user selama tidak menggunakan fungsi disable. Jadi formatnya sama, name di sini name-nya adalah name, value-nya adalah 10.21.90.999. Selanjutnya adalah form password atau input tipe password, berguna untuk membuat inputan password. Contohnya seperti ini. Echo form underscore password dalam kurung user pass. User pass di sini adalah name-nya. Maka akan terbentuk seperti ini. Input tipenya password otomatis, name-nya adalah user underscore pass, value-nya adalah kosong karena tidak ada koma setelah name. Selanjutnya adalah form upload, berguna untuk membuat form untuk upload file. Contohnya seperti ini. String data sama dengan array, name-nya adalah foto, size-nya adalah 30, style-nya adalah width 50%, kurung tutup. Echo form upload string data dalam kurung string data, maka kita akan membuat sebuah inputan upload untuk upload di dalam form. Maka akan terbentuk kode seperti ini. Input tipe file, jadi form upload itu tipenya adalah file, name-nya disesuaikan adalah foto, size-nya juga sama 30 disesuaikan, style-nya adalah width 50%. Di sini style adalah width 50%. Terus selanjutnya adalah form underscore text area. Ini untuk membuat text area atau inputan teks yang lebih besar. Contohnya seperti ini. String data sama dengan array, name-nya adalah alamat, row-nya adalah 3, calls-nya adalah 10, kurung tutup. Maka ketika kita akan mencetak menggunakan echo form underscore stack area dalam kurung adalah string data. Maka kode HTML akan terbentuk seperti ini. Text area name, alamat, row-nya 3, calls-nya adalah 10. Row untuk baris, calls adalah untuk kolom. Terus tutup text area. Terus ada lagi form drop down, ini untuk berguna untuk membuat form drop down atau combo box. Contohnya seperti ini, string option sama dengan array 1 isinya adalah kelompok 1, 2 adalah kelompok 2, kurung tutup. Kita cetak echo form underscore drop down kelompok ini adalah name-nya, string option adalah isinya optionnya, terus 2 adalah yang terselect pertama kali. Jadi maka ketika terbentuk kode HTML-nya seperti ini. Select name sama dengan kelompok, option value-nya 1 mengacu ke ini name dari option, kelompok 1 adalah value-nya. Oh, sorry. 1 ini adalah value-nya, ini yang akan ditampilkan. Terus option value sama dengan 2 selected. Jadi selected di sini mengacu ke sini. Kedua. Selected sama dengan selected kelompok 2. Maka ketika ditampilkan akan menyeleksi atau menampilkan kelompok 2 secara default. Terus tutup select. Selanjutnya adalah form submit, berguna untuk membuat tombol yang digunakan untuk mengirim ya. Contohnya di sini echo form underscore submit, name-nya adalah my submit, value-nya adalah kirim. Maka akan terbentuk kode HTML seperti ini. Input tipe submit, name-nya adalah my submit, value-nya adalah kirim. Nah, untuk form submit di sini itu memang khusus untuk submit, bukan cancel
ataupun reset berbeda lagi. Ini digunakan untuk form submit. Terus ada lagi form close, berguna untuk membuat tag slash form atau menutup form. Contohnya seperti ini, echo close form underscore close dalam kurung titik koma. Jadi kalau ada tadi form open harus ditutup dengan form close. Maka akan terbentuk kode HTML/form. Nah, kembali lagi karena tadi ke form, berarti untuk menggunakan fungsi-fungsi yang saya jelaskan tadi harus kita load di awal atau di autoload.php menggunakan library form. Selanjutnya adalah penanganan URL. Ada Anchor, berguna untuk membuat hyperlink tag A ya. Contohnya seperti ini, echo Anchor dalam kurung dosen/hapus/3. Ini adalah ref-nya, klik di sini adalah value-nya. Maka akan terbentuk kode seperti ini. Ref http localhost/index.php/dosen/hapus/3. Jadi dosen di sini adalah controllernya, nama controllernya, hapus adalah fungsinya, 3 adalah ID-nya. Terus klik di sini itu yang akan ditampilkan. Itu mungkin penjelasan saya tentang konsep MVC yang membahas tentang view, di mana kode igniter itu juga sudah menyiapkan helper maupun library yang sudah ada dan kita hanya langsung memakainya. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.